Kamu pikir dengan nemuin tujuan hidup, semuanya akan jadi beres. Semuanya akan jadi tenang, kamu bahagia, kamu penuh semangat. Gimana kalau semua itu adalah ilusi? Setelah kamu nemuin tujuan hidup, kamu menganggap bahwa kamu sudah nemuin kunci kebahagiaan. Banyak yang mikirnya kayak gitu kan. Setelah tujuan hidupnya ditemukan, kayak semuanya akan jadi beres. Hidup akan tenang, hidup akan bahagia, bangun pagi juga penuh semangat, ngelakuin sesuatu dengan penuh energi, dengan senyum lebar yang mengembang. Gimana kalau itu semua adalah kesalahan? Gimana kalau itu semua adalah ilusi? Gimana kalau itu adalah sudut pandang yang sebenarnya nggak efektif buat kamu? Gimana kalau itu malah bikin banyak orang jadi makin stres? Karena mereka mulai sibuk mikirin tujuan hidup gue sebenarnya apa. Kayak mereka harus mikir bahwa punya tujuan hidup itu adalah sebuah keharusan. Dari beberapa tahun belakangan, termasuk kita di hari ini, semua orang ngomonginnya soal life purpose, soal tujuan hidup, sesuatu yang besar untuk dicapai dalam hidup. Banyak konten motivasi yang bilang, find your why. Di setiap seminar self-growth gitu bilang bahwa semuanya dimulai dengan tujuan. Ada juga yang bilang bahwa kamu harus tahu tujuan hidup kamu. Rasanya kayak kita hidup di dunia yang menjual find your purpose sebagai solusi dari segalanya. Seakan-akan begitu kamu tahu tujuan hidup kamu, simsalabim, semuanya akan terasa tenang, semuanya akan terasa gampang, dan karena itulah kamu mulai kepikiran. Sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, kamu pikirin terus. Sampai timbul pemikiran dibarengi dengan perasaan bahwa kamu gagal. Karena sampai sekarang ini ternyata kamu belum nemuin satu kalimat ajaib yang jadi tujuan hidup kamu. Yang kata mereka harus kamu temuin untuk bikin hidup kamu jadi terasa masuk akal. Tapi kenyataannya banyak orang justru jadi makin cemas saat mulai mempertanyakan apakah saya sudah punya tujuan hidup. Dan ini bukan cuma keresahan kamu, tapi jadi keresahan banyak orang di seluruh dunia. Hasil studi dari Stanford University di tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak orang yang jadi terlalu fokus pada pencarian tujuan hidup. Dan ini ternyata menyebabkan mereka hidup dalam tekanan psikologis yang tinggi, terutama buat orang-orang yang merasa belum menemukannya. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai purpose anxiety, kegelisahan yang muncul bukan karena kita nggak punya tujuan, bukan karena kita nggak punya kata-kata ajaib yang jadi tujuan hidup kita, tapi karena kita merasa harus punya tujuan. Jadi perasaan harus punya tujuan itulah yang membuat orang jadi merasa tertekan. Dan waktu ada di fase itu, yang saya lakuin adalah saya dulu nontonin banyak banget video-video pembelajaran, video-video self-help, beli DVD pembelajaran dari temen di luar negeri, kemudian ikut seminar, workshop, atau training yang ya harganya cukup mahal lah, dengan topik yang sekiranya relate sama nemuin tujuan hidup. Termasuk ada satu latihan kayak bikin kalimat afirmasi di setiap pagi, journaling di setiap pagi, nanti malamnya lanjut lagi, begitu seterusnya, sampai akhirnya nanti kamu akan nemuin kejelasan. Begitu kata mereka. Tapi ternyata nggak juga, yang ada malah saya jadi makin overthinking, jadi seperti makin fokus dan makin keras untuk nyari apa sebenarnya tujuan hidup itu. Dan ketika udah nemu, saya juga masih mempertanyakan, bener nggak ya tujuan hidup gue ini? Dan itu membuat diri saya makin jauh sama diri saya sendiri. Ibaratnya gini, kamu lagi jalan di padang pasir, kamu bawa kompas penunjuk arah, tapi kamu nggak pernah dikasih tahu kamu mau nyari apa, dan kamu juga nggak tahu kamu mau nyari apa. Jadi setiap langkah yang kamu jalani malah bikin debunya makin naik, sementara mataharinya makin terik. Tapi kan kita harus tetap jalan, karena kita terus dengerin orang lain yang pada bilang kamu harus nemuin oasis kamu sendiri. Sementara kamu malah nggak tahu bentuknya oasis itu kayak gimana. Terus gimana dong? Gitu kan pertanyaannya kamu?
Gimana kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang beda? Kita coba pakai sudut pandang yang beda dalam melihat tujuan hidup. Gimana kalau tujuan hidup itu sebenarnya bukan sesuatu yang hilang dari diri kamu? Dia bukan seperti benda, bukan seperti material atau imaterial yang hilang, yang terus kita perlu cari hingga akhirnya nanti kita temuin. Gimana kalau tujuan hidup itu adalah sesuatu yang dibentuk? Gimana kalau tujuan hidup itu adalah sesuatu yang kita kreasikan sendiri, yang kita ciptakan sama diri kita sendiri. Dan proses pembentukannya, proses penciptaannya, tahapan buat kita mengkreasikan. Langkah buat kita menciptakan adalah dengan pelan-pelan. Dari kebiasaan kecil, dari keberanian kita buat jujur sama diri sendiri, dari cara kita hidup di hari ini, dijalanin dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah proses, dan setiap proses pastinya perlu waktu, perlu kesabaran, karena kadang ada naik, ada turun, ada enak dan ada nggak enaknya, ada pahit, ada manisnya, dan tujuan hidup itu bukan sesuatu juga yang harus besar, bukan sesuatu yang kayak terasanya sakral, terasanya agung, atau berkesan heroik gila gitu ya. Tapi ini kan sesuatu tentang proses yang tumbuh dari keberanian untuk hidup jujur. Jujurnya sama diri sendiri, setiap hari dijalaninnya begitu. Jadi tawaran dari saya adalah, daripada kamu sibuk nyari satu kalimat yang menurut kamu benar, yang kamu jadikan sebagai tujuan hidup, atau kamu mulai mengarang-arang dengan kalimat puitis tentang mengubah dunia, atau membuat dunia jadi lebih baik gitu misalnya ya, kenapa nggak kamu mulai lakuin hal kecil aja setiap harinya selama seminggu ke depan, sebulan ke depan. Coba jawab satu pertanyaan ini. Kamu bisa ulang lagi nanti pertanyaannya. Simak baik-baik. Apa satu hal yang kalau saya lakuin hari ini, yang bikin hidup saya terasa berarti? Hidup saya jadi punya makna kalau saya ngelakuin itu. Coba kamu tulis di buku tulis, kamu lihat polanya. Coba ditulis seminggu mungkin, 7 hari ke depan, atau sebulan ke depan, nggak apa-apa juga. Kalau ada jawaban yang sama, misalnya kamu di hari pertama nulis bahwa saya suka melakukan mancing misalnya, saya suka jalan-jalan, besoknya hari kedua kamu tulis lagi, nggak apa-apa. Jadi nggak ada aturannya harus beda setiap hari. Dari situ nanti kamu bisa dapetin jawabannya karena kamu akan ngelihat pola. Pola itu akan dibentuk dari jawaban berulang-ulang yang kamu lakuin. Coba kamu perhatiin pola itu. Dan dari proses ini, saya berharap kamu bisa menemukan jawabannya bukan dari luar, tapi jawabannya dari dalam. Karena ini adalah proses penciptaan, proses membangun, proses mengkreasikan. Saya sudah siapkan workbook refleksi 7 hari, bukan untuk nemuin jawaban, tapi buat bantu kamu duduk, buat nulis, buat mulai ngobrol sama diri kamu sendiri, tanpa tekanan, tanpa berpura-pura. Link workbook berikut dengan ebook anti bingung ada di deskripsi video ini. Dan itu berbayar. Kalau kalian merasa memang perlu bantuan dari workbook ini, kalian bisa lihat di deskripsi video ini, linknya sudah saya sertakan. Jadi balik lagi ke tema video kita tentang tujuan hidup dengan sudut pandang yang beda. Saya ulangin lagi ya, tujuan hidup itu kan bukan kayak benda hilang, dia nggak perlu dicari, tapi dia perlu dibentuk. Dari keberanian kecil buat jujur sama diri sendiri. Dari hal-hal kecil dalam hidup yang kita temui, dan itu dijalani terus-menerus dengan kesadaran bahwa ini adalah sebuah proses. Dan sebagai akhir dari video ini buat mengingatkan kamu nggak butuh jawaban besar di hari ini. Kamu hanya perlu duduk sebentar dan jujur, karena arah hidup, tujuan hidup, life purpose, atau apapun kamu menyebutnya, adalah sesuatu yang bukan dikasih, tapi sesuatu yang kamu bentuk, dan tiap kali kamu membentuknya, cuma dimulai dengan keberanian untuk menjawab pertanyaan, apa yang bikin hidup kamu jadi berarti di hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena akan ada pembahasan lain tentang kejelasan dalam hidup. Komen dengan pertanyaan atau apapun yang meresahkan, yang menggelisahkan kalian, saya bantu jawab sebisa saya. Dan terakhir, sadari bahwa hidup cuma sebentar, tapi kamu bisa membuatnya jadi berarti. Saya Mas Yud dari Tujuanku, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.